Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ini mengucapkan banyak terima kasih kepada anda semua yang telah menyempatkan untuk hadir pada kegiatan kita hari ini. Sebelum kegiatan kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Baik, silakan. Untuk memulaikan kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada yang telah memimpin doa hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu mau bertanya dulu nih. Di sini apakah anda sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Belum, berarti belum tahu ya apa itu konseling kelompok. Sedikit Ibu jelaskan, konseling kelompok itu adalah salah satu pelayanan yang diberikan oleh konseling kepada klien yang bertujuan untuk membantu kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Lalu baik, seperti kegiatan kita hari ini dilakukan dengan cara seperti sekarang ini, tatap muka, duduk berikan, dan ada PK dan AK. PK itu adalah saya sendiri dan AK-nya adalah semua. Nah, PK itu yang berjumlah 4 sampai 8 orang. Di sini Ibu sangat berharap keterbukaan Anda dalam mengungkapkan masalah yang Anda alami. Lalu di sini Ibu juga menginginkan Anda lebih aktif dalam diskusi kali ini, seperti mengungkapkan pendapat, bertanya, dan menyampaikan masalah masing-masing. Lalu yang paling penting itu Anda semua tidak perlu takut atau ragu untuk menyampaikan masalahnya, karena masalah itu hanya akan dibahas dalam forum ini saja, tidak akan dibawa keluar. Apakah Anda setuju? Setuju. Baik, di sini semua pasti belum pernah dengar. Sebaiknya untuk lebih akrabnya kita perkenalan dulu. Perkenalannya itu perkenalan berantai seperti misalnya nanti dari Weli, selanjutnya rekan yang disambungnya menyebutkan nama pengalian terlebih dahulu, begitu selanjutnya. Baik, mengenalkan nama Ibu Mayani bisa Mariani dengan hobi membaca. Baik, nama Ibu Yani, hobi membaca. Nama Weli, hobi bernyanyi. Nama Ibu Yani, hobi membaca. Weli, hobi bernyanyi. Dan saya kita hobi bernyanyi. Perkenalkan, nama Ibu Yani, hobi membaca. Weli, hobi bernyanyi. Pinta, hobi memasak. Saya Christian Media, hobi membaca. Baik, nama Ibu Yani hobi membaca, Weli hobi nyanyi, kita hobi memasak, Pasti hobi membaca, dan saya Radit hobi silat. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh PMI kelompok kepada anggota kelompok untuk membantu anggota kelompok itu menyelesaikan masalah atau kendala yang sedang dialami oleh kegiatan tersebut. Di sini Ibu akan meminta Anda semua untuk mengungkapkan masalah dari yang Anda semua. Lalu nanti akan kita pilih salah satu masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Dan akan kita cari bersama-sama solusi dan penyelesaiannya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
kira-kira kegiatan yang dilakukan? Siap tidak? Sepertinya adalah semua kelihatan kurang semangat. Bagaimana kalau kita main game dulu? Boleh Bu. Di sini apakah ada opsi untuk gamenya? Tidak Bu. Tidak. Berarti gamenya dari dulu. Gini, gamenya itu lakukan apa yang ibu perintahkan, jangan tiru apa yang saya katakan. Paham? Paham Bu. Oke, baik. Jika saya berkata pegang hidung, Adik lama kayak hukum dia. saya bilang pegang mulut, pegang hidung, Kayaknya bicara. pegang. Saya bilang pegang telinga, hidung. Baik, semoga semangat lagi. Selanjutnya, ibu ingin meminta Anda semua untuk mengungkapkan masalah yang Anda alami, itu yang berhubungan dengan masalah pribadi Anda yang sedang Anda alami saat ini. Silakan dengan Ibu. Jadi suka kayak kan ada kerjaan Mbak, terus pas mau kerja ini pas lihat HP terus langsung kayak kamu gak bisa dulu lah gitu kan. Jadi kayak lupa buat menjadi tugas. Jadi kita alihkan niat activity tugas jadi HP. Terima kasih. Jadi intinya Saya itu Pak terlalu pengen ikuti tren Kak. Yang terkadang tren itu tidak bagus dengan yang saya ikuti. jadi itu lebih ke FOMO ya. Iya Kak. Baik, selanjutnya Jadi lanjut Kak, pas lihat TikTok itu pasti kepengen aja gitu terus dan kita jualan gratis. Selanjutnya Kalau saya sih cenderung bermain. baik. Itu untuk terima kasih atas Anda yang telah menyampaikan masalahnya. Selanjutnya sekarang tadi kan masalahnya ada beban dan struktur. Jadi kita mau bahas masalah siapa? Voting aja Bu. Yang menunjuk masalah radis silakan ke tangan. Berarti kita sepakat ya untuk membahas permasalahan yang dialami oleh radis, yaitu kecanduan game online. Sebelumnya Radit boleh untuk diceritakan dulu tentang masalah dari game online yang Radit alami saat ini. Semenjak saya mencantum dan saya mulai tidak sadar bahwa diri pola makan dan sering mengabaikan kepentingan ketika dengan tugas-tugas kampus. Baik. Nah, baik. Tadi kan Adit bilangnya tidurnya tidak teratur, pola makan tidak teratur, terus kayak mengabaikan tugas-tugas kuliah. Kira-kira Adit tuh main game dalam sehari itu berapa lama? Kalau dalam saat ini 10 jam lebih. 10 jam. Mungkin kan Radit sudah menceritakan nih bagaimana kesehariannya dengan game online itu. Jadi di sini apakah Anda semua ada yang ingin bertanya kepada Radit? Saya Bu. Silakan bisa. Terima kasih Bu. Saya tanya sama Adi dulu. Itu kalau dia main gamenya itu terlalu lama tidurnya itu jam berapa?
biasanya saya tidur di jam 4 atau enggak jam 5 paling lambat lah. Kalau bangunnya Untuk bangun, kalau misal di hari-hari kuliah saya bangun jam 6 atau jam 7. Tapi kalau mungkin di hari libur itu bisa keluar tidurnya. Selanjutnya apakah ada lagi yang Anda semua Setelah dibedakan terus kalau misalnya masalah tugas KP itu gimana? Kalau misalkan udah deadline, jadi biasanya minta umurnya sekarang gitu. Terus kan tidurnya jam 5 kan, 4-an. Terus gimana cara bikin tugasnya? Tugas itu Jadi tadi kan tidur lagi sekitar jam 4:05 gitu. ya, Jadi gimana sih Radit bicara bikin tugasnya gitu, apakah dibikin atau tidak? kalau misal untuk tugas selagi sempat dan ada niat itu saya bikin. Tapi kalau emang udah males, udah capek karena main game, nah tugas tuh dulu terus Sampai deadline dibuat nggak? Tidak. dibuat, cuma mungkin nggak semuanya dibuat. baik? Selanjutnya apakah ada lagi yang bertanya? dan misalkan jadi bagaimana pendapat orang tua Radit terhadap pada saat melihat Radit selalu main game dan waktu makan dilupakan. Kalau untuk tanggapan orang tua pastinya marah karena saya juga kadang sedang main game jadi orang tua sudah tolong untuk nganterin dia atau enggak benerin pakaian lah misalnya. Itu kadang saya suka nanti lama gitu menunggu. Jadi kadang mama aku marah juga sampai banting aku gitu. Baik, jadi berarti Mama Radit itu udah pernah marah, tapi cuman Radit kayak lebih mengabaikan gitu. Iya bu. Dari cerita Radit tadi yang bisa dibilang kesehariannya dipenuhi dengan game online, apa Anda semua ada yang ingin saya Radit tentang dampak dari kesehariannya itu dengan game? Silakan. Ini ceritanya ya, kan tadi juga bilang juga ceritain kalau karena game suka nunda makan. Nah, di situ tuh gimana sih? Kan tadi ini nunda makan, apakah ada rasa sakit lebih kayak emah kamu atau gimana? Kalau sakit perut mungkin ada kan sakit pusing juga. Cuman karena game itu ini rasa sakit yang tadi itu bisa diabaikan gitu, karena udah kecanduan kali mungkin ya. Terus ntar kalau emang udah merasa nggak kuat lagi, kayak benar-benar merasa pusing banget gitu kan, baru harus itu main apa. Pas udah mau makan tuh pas makan nasi makan ada nggak rasa perutnya sakit? Aku tahu. Kalau sakit sih enggak ya, cuman kalau misal kayak kembung gitu atau apa ya. Apakah ada yang ingin bertanya Radit? Ibu Kakak? Mereka bertanya ya Radit, kalau misalnya kan tugas itu kan nggak dibuat, kadang waktunya habis, kadang kan tulisan itu kan ada tuh kumpulan ini sampai jam segini, kita pasti nggak bisa bantu kita. Nah itu kan ada kayak salah gitu. Untuk tulisan
tugas itu dirasa memang sudah gitu kan. Ya semoga aja, berharapnya kan semoga aja besok-besok lebih baik, langsung PS langsung ujian, terus dikasih lagi buat pengumpulan. Itu berapa aja sih. Nah, nanti tadi cuman mengharapkan perubahan pikiran kepada dosen tersebut itu aja itu. Bisa dibilang seperti itu. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya kepada Rik? Jadi ini Bang, pada saat itu apakah mengganggu emosional? Kalau untuk emosional itu sangat-sangat mengganggu. Soalnya banyak sekali apa ya, yang membuat tidak senang dalam kita sedang bermain game itu banyak. Misal lagi main itu karena diganggu adik, itu emosinya langsung meningkat gitu. Jadi itu kayak pas diganggu itu emosinya naik kan. Terus kalau ada gangguan seperti itu biasanya tadi melakukan apa? Apa yang harus dilakukan kepada orang yang mengganggu? Kadang sayanya yang pindah tempat pindah posisi bu, kadang saya juga ngambek bu. Berarti itu dimilih kayak pindah tempat demi main game atau lebih ngamuk itu? Tapi keseringan lebih milih pindah bu, soalnya kalau menurut saya emosi ke adik kalau mau adik, ntar saya kena marah lagi sama mama ini, mending saya udah kabur gitu. Jadi pindah tempat ya untuk main game yang lebih tenang lagi. Iya. Nah, dari Pak yang cerita tadi itu, apakah dari yang semua ada tanggapan atau saran untuk Radit? Maka mungkin sedikit solusi ya Radia. Kayak misalkan lagi sibuk main game, kayaknya Radia harus buat ngatur waktu, mungkin buat dari diskusi itu lah. Kayak Radia bikin jadwal hari ini, soalnya pagi bangunnya harus jam 4 gitu, lebih awal bangun lebih baik. Terus bikin jadwal bikin hari ini dan ini bikin tugas gitu agar nggak terlalaikan tugas-tugas sebelumnya gitu. Terus buat sekali juga untuk jadwal main gamenya juga gitu. Terus buatkan juga jadi untuk bantu orang tua biar kayak semuanya tuh baik-baik aja gitu. Itu gitu. Baik, terima kasih. Mary, selanjutnya akan ada lagi. Di sini Bu, izin memberikan saran tadi. Oleh itu, hari Tuhan lebih baik untuk kedepannya itu lebih bisa mengatur waktunya itu sendiri. Dan itu nggak apa-apa, cuman jangan terlalu kecanduan untuk main gamenya. Makan, tidur, sama tugasnya itu dilupakan. Yang kayak misalkan tadi yang mengharapkan dosennya itu untuk punya niat untuk membuka tugas ulang, itu bisa langsung dikurangi, jangan mengharapkan seperti itu. Kalau seandainya kan dosennya nggak buka untuk mengambil tugasnya, kan yang rugi diri kita sendiri. Jadi lebih baik untuk kedepannya itu lebih pandailah menggunakan waktu belajar dan menggunakan waktu tidur. Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik, dari masalah-masalah yang tadi dari era game online, kira-kira apa komitmen Radit untuk kedepannya? Mungkin saya akan berusaha buat bisa mengatur waktunya dan juga menjaga pola makan, pola tidur, serta mengerjakan tugas-tugas tidak menunggu
komitmennya. Mungkin dari kita Bu, dari cerita tadi itu sebuah pelajaran juga untuk diri saya supaya kedepannya itu lebih pandai mengatur waktu baik dengan main game ataupun menggunakan handphone supaya tugas, pola makan, tidur itu tidak mengganggu ke aktivitas kita yang mungkin lebih berguna untuk kesehatan. Baik, bagus kita. Selanjutnya kepada Gusti Amelia, silakan. Komitmen saya yaitu kedepannya harus pandai mengatur waktu seperti main HP, membuat tugas, makan dan tidur. Baik, komitmennya ada bagus semua. Semoga Anda semua memang benar-benar bisa menerapkan itu semua. Baik, ternyata tidak terasa kegiatan kita hari ini sudah sampai di penghujung. Sebelum acara kita berakhir, Ibu mau tahu dulu nih pesan dari Anda semua untuk kegiatan kita hari ini. Mulai dari ini. Mungkin saya itu sangat bermanfaat Bu dan juga sangat bagus apalagi dengan temanya kan Bu, dan itu juga ini juga dapat menambah energi juga. Baik, silakan lanjutkan kepada kita. Untuk dasarnya Bu, saya rasa pendidikan kita ini sangat bermanfaat sekali dan sangat menguntungkan untuk kita semua. Yang dasarnya supaya kita semua itu lebih pandai dalam mengelola waktu kita baik dengan dan belajar dan aktivitas lainnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pesan dari saya sangat bermanfaat dan saya merasa terbantu karena bimbingan ini ya. Saya sangat menghargai diskusi kita yang tadi, dan saya juga dari situ banyak mengambil pelajaran bahwa sebenarnya untuk manajemen waktu itu kita harus pandai gitu. Tidak sekedar anggap enteng semua dan mengabaikan semua. baik, ternyata kesan dari Anda semua cukup baik. Selanjutnya kegiatan ini apakah akan diteruskan atau bagaimana? Nah, kalau diteruskan kita tetapkan hari, waktu, jam dan tempat. Kapan saya kira-kira? Bulan depan Bu, Bulan depan, minggu depan minggu depan, hari yang sama aja. hari yang sama. Minggu depan aja Bu. Baik, jadi kita sepakatinya yang kapan? bulan depan Bu. Baik, bulan depan kita sama lagi. Iya Bu. Baik, berarti kita sepakati bulan depan dengan jam dan tempat yang sama. Sebelum kita akhiri, Ibu mau tahu dulu nih bagaimana pesan Anda untuk kegiatan selanjutnya. Silakan. Mungkin untuk kesannya kedepannya kayaknya kita lebih terbuka lagi dan lebih aktif lagi Bu. Banyak mengisi. Silakan ada selanjutnya. Mungkin sama kalau kemudahannya lebih aktif dan lebih terbuka. Baik, lanjut. Pesan dari saya semoga Baik, terima kasih. Bagaimana Habib? Semoga untuk teman selanjutnya Welly yang ada masalahnya. Baik, terima kasih untuk pesan dari Anda. Selanjutnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda dalam diskusi kita hari ini. Selanjutnya tadi kan kita membukanya dengan doa. Sekarang sebaiknya kita tutup dengan doa kita. Di sini siapa yang memimpin doa untuk silakan?
Selanjutnya sebelum kita perpisahan, nanti kita salam-salaman aja dulu ya untuk kita ini. Baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi